Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ini mencakup tentang hukum di dalam haji. Hukum di dalam haji. Sampai kita ini pada firman Allah, "Faman kana minkum maridun au bihi adzam mir ra'si." Allah menyatakan faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang ada minkum dari kamu sekalian, apa ini? Maridun, sakit, dia sakit, au bihi, atau dengannya man, dengannya seseorang tadi itu, adzan mir ra'sihi, ay adzab mir ra'sihi, ada sesuatu yang mengganggu di kepalanya. Mengganggu di kepalanya itu macam-macam. Kagamlin, seperti kutu. Atau misalnya ada sudah. Sudah itu sakit kepala yang tidak mampu untuk dia menahannya. Nah, tujuannya di sini, kenapa dengan adanya kutu, kenapa dengan adanya sakit kepala itu, fahalaqo fil ihram, kemudian dia mencukur rambutnya tadi itu ketika di ihram. Padahal kita tahu ketika seseorang tadi itu mencukur di ihram, mencabut rambut, kuku dan lain sebagainya, itu terkena hukuman. Karena itu bentuk pelanggaran. Tapi di sini karena udzur, dia melaksanakan, maka kekurangannya tadi itu dia wajib untuk membayar dam. Dia wajib untuk membayar denda. Dilanjutkan, fafidyatun alaihi min siyami thalathati ayyam, maka fidyahnya, maka dendanya itu alaihi, atas nyaman tadi itu, min siyamin, dia berpuasa. Berpuasa berapa? Thalathati ayyam, dia berpuasa selama 3 hari. Au sodakotin, atau dia mengeluarkan sodakoh, dia mengeluarkan bahan makanan pokok, bisalasati asuin, dengan 3 sok, dengan 3 sok. Jadi 1 sok itu arba'atu amdad. Berapa? 4 cakupan ini. Itu hitungannya berarti 1 sok berapa? Satu mudnya berapa? 7 ons. Ada mengatakan 6, ada mengatakan 6,5. Ambil 7 lah. Berarti kalau 1 soknya berapa? Berapa? 2,8. 2 kilo 8 ons. Dia mengeluarkan berapa? 3 sok. Taruh 2,8 ini kalau digampangkan 3 kilo. Kemudian dia mengeluarkan 3 sok, berarti mengeluarkan 9. 3 sok 9 kilo makanan pokok. Nah, min ghalibi kutil baladi ala sitati masakin, dia mengeluarkan dari bahan makanan pokok daerah, diberikan kepada 6 orang miskin. Au nusukin, atau nusukin di sini maksudnya apa?
Dzabhi syatin, dia menyembelih kambing. Itu takhyir. Jadi gini, makanya ngaji ini sekarang, ya walafu ya, kalau ndak bawa catatan ndak iso. Kalau ndak bawa catatan ndak iso. Boleh kau Imam Syafi'i ndak ro. Berarti kan ini berarti kesalahannya apa? Nyukur rambut. Nyukur rambut ini, mencukur rambut ini, kalau dalam denda, dam, ada namanya damut takhyir wa takdir. Takhyir itu diberikan pilihan, takdir nanti diperkirakan. Kita baca dulu. Ini diberikan hukuman ini kepada 6 kelompok. Enggak, ada 9. Malah ada 9 di sini. Ada 9 kelompok yang terkena dam takhyir dan takdir. Dam takhyir dan takdir. Damnya itu bisa, dam itu denda. Dam udah ngerti dam gue nih. Dam itu denda. Dendanya itu mele dan perhitungan. Untuk siapa? Yang pertama, halqu sya'ri. Untuk orang yang mencukur rambut. Perincian mencukur rambut ini, yang pertama, ida azala thalatha sya'arat walau ba'daha ma ittihadiz zamani wal makan. Sekali kejadian langsung 3 dipotong. Rambut ya, 1, 2, 3. 1 helai, bukan kembang-kembangnya, 1 helai. Baik mulai pokoknya sini atau pertengahan. Tek, tek, tek. Dalam satu tempat, dalam satu kejadian, dalam satu waktu. Itu terkena hukuman. Nah, kalau misalnya dia menghilangkan satu rambut, 1 tok rambut, ini terkena 1 mud. 1 mud, 7 ons. Kalau 2 rambut, 2 mud. Kalau 3 rambut, ini yang kita bahas ini. Jadi yang apa damnya dari dam takhyir dan takdir, mele sama perkiraan. Untuk siapa? Yang mencukur rambut. Mencukur rambut maksudnya apa? 3 helai rambut, baik mulai pucuknya atau pertengahan. Pucuk atau pertengahan. Dalam satu waktu. Jam sekian, jam sekarang ini langsung jirolu kena. Kalau nyicil ya apa? Jam 9 1 tek 7 ons. Jam 10 tek kena. Nah, tapi jangan nyari. Gimana jangan nyari itu? Kadang-kadang ada orang itu lebih turu, enak-enak kan? Bangun tidur ngelihat bantalnya. Ada rambut enggak? Kalau ada rambut anak bayar, jangan perlu dicari ini. Habib, terus bagaimana Habib misalnya laki-laki rambutannya sering rontok? Takut kan? Iya, cukuran. Sing tipis, enggak mungkin rontok kan? Lihat ukuran sak ini. Sing rontok lek dawa. Mbek ini lanang rambut itu dawa koyo apa? Paham ya? Kalau perempuan, ya mbo ya apa perempuan? Mbo ya apa perempuan? Nggawe obat. Cik ini kuat rambutnya ya. Tapi ojo kuatin, ya apa rambut nah, biasa aja. Ini pelajaran ya. Itu yang pertama. Untuk yang nyukur rambut. Kemudian yang kedua, golmud dhufur. Yang motong kuku. Motong kuku. Ini sama. Menghilangkan 3 kuku walau ba'duha. Walaupun sebagian kuku. Kuku ini dawa, embo, madhab macan. Madhab kucing, dawa-dawa ini. Diketok ini, tek, kena. Tek, kena. Baik mulai pertengahan, baik ini. Ini juga sama, seperti rambut 3. 3 kuku dalam satu waktu.
Berarti kalau wa idza azala dufran wahidan fa alaihi muddun. Wa idza azala dufraini fa alaihi muddan. Kalau satu kuku 1 mud 7 ons. 2 kuku 2 mud 14 ons. 14 ons. 3 ini pembahasan. Yang kedua motong kuku. Kemudian yang ketiga diberikan kepada lubsul mukhitil rijal. Lirrajuli. Laki-laki menggunakan pakaian berjahit. Tidak boleh jahit sama sekali, tidak boleh sama sekali. Total tidak boleh. Termasuk apa? Benik. Kan ada sekarang itu. Apa itu? Nah, kayak gini Pak. Kayak gini. Benik. Nggak ketok sing mburi. Salah dhewe. Wis pokoke Pak benik lah ngene. Nah. Ya Allah, sampai kalau berangkat semoga bisa berangkat haji umroh ya. Kita balik umroh karo aku. Sebelah ini. Ya. Kon pelajaran itu kok aku umroh. Ndak wis ndak enak. Ono tersinggung iki. Ndak tak cabut omongan anak. Macem-macem, Pak. Macem-macem. Ada yang gunakan benik di kene nih, ada yang di sini tuh ditumpuk gini, ya. Ini apa ini pakaian ihram itu ditumpuk gini, kemudian dikasih ke bros. Lah aku sih mikir, sing bareng udah ngomong. Padahal muter seperti hukum jahitan itu. Sampai anak katakan di sini, kita jangan ngomong pendapat loh ya. Kalau ngomong pendapat itu ya pokoknya kalau jam ini kan enggak mesti muter kan enggak apa-apa, memang gunanya seperti ini, Bib. Ada yang caranya gini, diginikan biar keluar dari khilaf. Kon tak warai ya. Kon iki ate haji umroh ndak butuh waktu setahun 2 tahun. Copoten jamu. Taruh jamnya, taruh cincinnya, taruh tasnya. Sudahlah, mau bawa apa ini? Bawa HP. Ya ditenteng ini. Kodong-kodong gue tas gini. Ya memang betul. Ada pendapat yang mengatakan kalau menggunakan tas sih tidak ada masalah. Termasuk menggunakan sabuk. Sabuk itu jangan diputar gini, dibuka gini. Kalau sampean tahu caranya, Pak, sampean tahu caranya, gunakan ihram itu meskipun tanpa sabuk bisa kuat. Ya ono carane iku. Ya apa, Beb? Ya. Nah, ya pinter-pinter wong sing ngejak itu, ya. Itu. Atau wal kufazainil mar'ah. Gunakan apa? Sarung tangan. Perempuan gunakan sarung tangan. Karena perempuan tidak boleh. Perempuan ini seperti dia dalam keadaan sholat. Terbuka wajah, terbuka telapak tangan. Dohir dan batin. Dohir, batin tertutup. Terbuka ini. Nah. Kalau menggunakan sarung tangan, nah. Kalau menggunakan ini, cadar. Nah, cadar ini gini. Ini memang sering pertentangan ya. Masalah cadar ini gini. Kalau pas dia haji atau umroh, ada sekarang cadar itu menggunakan seperti topi orang yang main golf itu. Topi ndak apa-apa nih kalau sing ginian toh. Ini kan ada kayak talangi ini ya. Kemudian di sini dikasih kain. Itu boleh, cuma hati-hati. Kalau sampai ini nempel, ini kain ini nempel lama, kena. Harus cepet-cepetan gini kan. Memang caranya kalau kepingin ini yang biasa cadaran, ya bisa menggunakan gini, tapi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Terutama kalau pas kena angin, kena ini, hati-hati. Kalau di kitab-kitab VG itu, wajahnya itu, bahasa Jawa ini celonteng ya. Dikotori, bukan dikotori ya, gaya pacar ditembok-tembok gitu, hilang kan mendelok pacar gitu kan. Jadi orang delok itu males. Ya emang seperti itu bukae gitu ya. Pokoknya ngono wis. Kemudian yang keempat, satrur ra'si lirajuli. Nah ini, wal wajhi lil mar'ati. Gunakan penutup kepala bagi laki-laki. Kopiah. Kopiah enggak mungkin ya, jarang ya orang ya. Cuma hati-hati. Kadang-kadang ada orang itu gunakan kain ihram itu karena kepanasan ngene. Ya lak podo ae iki. Ini kena. Ndak. Kalau gunakan payung sing iki, sing di kepala ya. Tapi tidak nempel. Ya, Pak.
Ndak apa-apa, cuma yo aneh. Yo aneh gitu ya. Kemudian wajahnya gunakan penutup bagi perempuan. Itu tidak boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, adihnu ayajibu damu idadahana syara ra'sihi aw lihyati. Gunakan apa ini? Lotion. Lotion. Tahu lotion ya? Apa lotion niku rek? Hand body sawah ya kalam itu. Biasanya gini Pak, kalau sampean misalnya itu termasuk golongan orang yang gemuk dan jangan ngelihat tanah, biasa aja. Ini kan biasanya maaf ya, paha ini nempel, geser gitu Pak. Sampean bisa menggunakan dehin tadi itu, cuma selama melaksanakan tadi itu jangan sampai dicopot. Karena kalau sampai dicopot takutnya ini nempel, ketika maaf sampean kencing dicopot dipakai lagi kena, karena dehinnya itu ada baunya. Cara paling aman kalau kepingin ini, satu, kuruskan badan sehingga tidak nempel pupune. Ini Rozil, Rozil. Nah itu, lihat Rozil aja, ngeliat tanah. Kemudian yang kedua, boleh ente menggunakan sebelumnya. Tapi selama itu jangan dicopot. Termasuk apa? Menggunakan deodoran dan lain sebagainya, itu termasuk wangian. Cuma takutnya ya gitu, sebentar tok kok Pak. Sebentar tok. Haji itu sebentar tok kok, manasiknya sebentar tok. Nggak lama kok. Paling banter 4 jam. Paling suwe 5 jam lah. Nggak tahu kalau musim haji ya, wallahu a'lam. Yang jelas sampai 3 hari, nggak ada. Makanya disunahkan untuk mandi dulu. Ketika mandi bersihkan dulu badannya. Maaf, dicukuri semuanya dan lain sebagainya. Itu yang berapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, at-thib. Menggunakan wewangian. Oleh. Ayajibud dam idza tatayyaba bima yu'addu tiban fil 'adah. Kalau kebiasaannya itu dikatakan wewangian kena. Yang nakutkan itu gini Pak. Ketika sampean berangkat haji atau umroh, ini belum tahallul ya, belum tahallul. Artinya belum menyelesaikan manasik haji, manasik umroh. Ya, belum menyelesaikan manasik haji, manasik umroh, belum. Kemudian sampean lapar, makan. Nah, makanan yang ada di Saudi itu biasanya ada wewangiannya. Itu yang bahaya. Sampean makan sama saja dengan menggunakan wewangian yang ada di wajah, kena di sini. Makanya wis sabar dhisik. Ya Allah Pak, umroh itu ya, kalau kita melaksanakan umroh itu biasanya kita orang jam 12 mandi-mandi, jam 1 selesai, kita jalan ke Mekah, kita laksanakan tawaf, dek, sa'i. Itu kalau kita mulai kira-kira jam 2, jam setengah 4 selesai. Bahkan pernah tapi nom-noman KB. Ana sama 2 orang, itu 1 jam tok. Selesai. Sing soro iku lek wis umroh, bareng wong tuwek. Oh, macam mlaku titik ngongsrong ngeki ngombe maning. Engko ilang, kongkon gocelan iki moro ilang. Nah itu sing suwi. Iya, tapi resiko wis ya maning. Makanya harus betul-betul tafaqqah sawa. Harus ngerti, kalau tidak paham tanya, Pak. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan kulit dengan kulit, bersentuhan syahwat sama istri. Kulit dengan syahwat. Kalau tidak kulit dengan kulit, tidak langsung, masih ada penghalang kain, enggak. Misalnya apa? Mencium. Sama, seperti puasa kan gitu. Puasa itu, maaf, kalau keluar mani itu tidak membatalkan, kecuali kalau bersentuhan kulit dengan kulit. Makanya wis aja cedek-cedek. Ngoleh bojone tok, bojoku ndi. Waduh, iki seibadah dhisik. Bisa, tek. Itu. Ana pernah diajari dan ini mujarrab, Pak. Ana sudah melaksanakan beberapa kali ini, bahkan alhamdulillah setiap kita umroh pasti laksanakan ini.
Ya, ingat ini. Yang mau haji atau umroh, amin. Kalau pas berdesak-desakan, itu sampean baca Al-Baqiyatus Sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu pasti kebuka. Oh, sudah sering itu, Pak. Kita orang pernah terjepit, waktu itu terjepit gini. Keadaan terjepit karena kita mbak perempuan ketika itu ada adiknya Ibu Ana waktu itu. Itu ya boleh lanang, Pak. Aku podo lanangnya kan ya saya duduan ae. Kok nyikut tak sikut ojo ndak oleh, atu karan jenenge ojo. Kalau jajan ngono ora. Ndak maksudnya lek lanang kan siap toh, Pak. Lek perempuan gimana? Terutama deket Hajar Aswad. Oh, wis Masya Allah. Kalau Indonesia, Pak, ditambahi maneng, rukune haji itu ngambung Hajar Aswad. Seolah-olah ngono. Wah, ono opo jadi anak. Hah, nggak perlu kasih tanda gini. Nah, juga pelajaran juga ya, kalau sampean bawa perempuan yang mahram loh ya, ojo tidak mahram. Tonggone baru awake mau dirangkul ndak oleh. Kalau bawa perempuan, Pak, istri yang mahram sama sampean, caranya itu gini. Siapa praktek kira? Kene maju kan, kene. Sini, biar tahu ente. Ya betul, ini penting ini. Ini penting. Kalau enggak, Pak, bukan kita orang ngelek no ya, cuma bahaya gini. Nah, ini perempuan, ente bawa gini. Bawa nih ya. Ini sama tangan itu gini. Ini bawa gini. Jadi kapan di situ mulai rame gini no. Oh, bemper iki. Nyedek ini, teng. Lek kon gawang ini, ya hilang. Lah kok mbah mari yang kelihatan. Saya ngono. Ngerti ya? Oh ya, serius Pak. Ini sampean anggap mungkin wah BB kita terlalu lebih. Enggak, Pak. Enggak. Karena kita tidak bisa nyalahkan loh. Orang seluruh dunia, Pak. Orang seluruh dunia kumpul kabeh nek kono. Wah, kita orang ini kecil-kecil, Rek. Biasa mangan pecel. Loh iya, orang sana. Ente belum tahu orang Turki, orang ini. Sami nih, Pak. Anak pernah ndelok aku ndasku iki Pak didodoi. Bayangno itu, lanang. Kon ngeros saya pikiran. Iya, kon ngono. Paham ya? Ini penting. Semono iku. Ya itu tergantung skillnya yang bawa lah. Karena kalau gini terus terang ya saya nyampaikan gini nih, risikonya itu sampean takut nanti. Ya opo ya umroh kok sorong ngono, padahal enggak. Tergantung skillnya, kemampuan kita. Dan yang selalu alhamdulillah kita laksanakan itu, Pak. Ana selalu nyarankan kepada mereka kalau mau manasik umroh itu, kalau mau melaksanakan umroh itu, ana ngajak mereka untuk sodako dulu untuk keselamatan selama pelaksanaan umroh. Pernah Pak waktu malam Jumat kita orang sama istri waktu itu umroh rame penuh, kita orang tidak paham malam Jumat itu rame Pak. Akhirnya Pak hilang Pak. Bayangno inti hilang loh. Bojoku Pak hilang Pak, bayangno sampean. Lek sampean histeris ora. Tak delok dak ono. Yo apa ini? Oh gampang. Ya ana mikir tok. Kan ini gambaran mahsyar. Ini gambaran akhirat. Ente kebingungan di akhirat apa? Ya Rasulullah panggilan. Anak tadi alhamdulillah ya. Semoga dijaga dari perasaan ujub, bangga di. Ndak ini tujuan untuk pelajaran. Ngomong, ya Rasulullah. Anak gitu. Moro-moro nyeluk tamburi. Bang Umar, kaget tak pikir jin. Oh ndak ujug ya. Loh serius Pak, hilang loh Pak. Hilang. Itu. Mana ya? Iya, macam-macam Pak. Kemudian yang ke 8, alwat ustani ba'da fasadil haji bil awal. Jadi jima yang kedua setelah rusaknya yang pertama. Yang ke 9 jima antara tahalul awal dan tahalul tsani. Jadi gini, kalau sudah tahalul awal itu boleh semuanya, yang tidak boleh itu berhubungan dengan jima. Nikahkan, jadi wali, jadi ini semuanya, jima itu tidak boleh. Ini melaksanakan. Nah, apa dendanya? Dendanya ini yutakhayyaru baina talati khisol. Dia diberikan pilihan antara 3 hal.
Kalau sudah melaksanakan tadi itu 9 itu, tak ulangi lagi ya. Mencukur rambut, memotong kuku, memakai jahitan laki-laki, memakai sarung tangan perempuan, menutup kepala laki-laki, menutup wajah perempuan, meminyaki, menggunakan wewangian, menyentuh kulit dengan syahwat, jima yang kedua setelah rusaknya haji yang pertama, kemudian jima setelah selesainya tahallul awal, sebelum selesainya tahallul tsani. Itu semuanya dendanya itu diberikan pilihan antara dzabhu syatin, nyembelih kambing, kambingnya sama seperti kambing korban, yaitu kalau gibas umur 6 bulan gigi depannya sudah copot dengan sendiri atau umur 1 tahun. Kalau dia tadi itu, kalau kambingnya itu kacangan, maka wajib berumur 2 tahun. Kemudian atau shaumu salasati ayyam, dia puasa sebanyak 3 hari. Nyembelih kambing atau puasa selama 3 hari, atau dia mengeluarkan 3 sok. 3 sok tadi itu untuk 6 miskin. Setiap miskin mendapatkan setengah sok. Hitungan. Oke, hitungan hampir ada. Salah satu asok ya. 1 sok tadi, 1 sok 3 kilo. Berarti kalau 3 sok 9 kilo diberikan kepada 6. 6 orang, berarti 1 miskin mendapatkan setengah sok. Kullu miskin nisfu so'in. Nisfu so'in, 1,5. 1,5 ya. 1,5, 1,5, 3. 1,5, 1,5, 3. 6. 1,5, 1,5, 9. Itu. Nah, wayajibu antakuna kula dima'i was sadaqati linusuki fil haram. Kalau sampean mele nyembelih kambing, kalau sampean mele untuk memberikan makanan pokok per orang 1,5 kilo, maka itu harus dikeluarkan di daerah haram Mekah. Adapun kalau puasa, fayajuzu fi ayyi makan. Kalau sampean mele untuk puasa sebanyak 3 hari, maka sampean bisa berpuasa di tempat manapun. Dan itu pun 3 hari, wala tajibu al-mualatu baina ayyamih. Tidak harus 3 hari berturut-turut. 1 hari prei, berapa hari berikutnya 1 hari, boleh. Tapi watajibu al-mubadarati bil fiyati in kana sababuha bi ghairi udrin. Kalau memang tanpa udzur kayak salat, wajib cepat-cepat untuk bayarnya. Kalau enggak, boleh mengakhirkan, sunnah untuk dipercepat. Bayang nanti. 1 kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Faman kana minkum maridun au bihi adan. Faman kana minkum maridun au bihi adam min ra'sih fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusukin. Itu kalimat itu mengeluarkan hukum yang Anda sampaikan tadi itu. 1 Mas ya. Cukup. Panas beb opo maneng aku. Pelan-pelan. Alon-alon pokok kelakon. Nih ya. Itu perlu Pak, perlu sampean tulis itu untuk pengetahuan kita ya. Semoga diberikan kefahaman oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di sini di muka Syafatul Qulub. Masih tentang masalah keutamaan salat ya. Fa ammal ilmu fa ala thalathati aujuhin. Awaluha ay ya'rifal faridatan minas sunnati. Maka salat itu kalau dikatakan harus berilmu,
yang dimaksud berilmu dalam sholat itu ada 3 sisi. Sisi yang pertama harus tahu mana itu rukun sholat, maka mana itu sunnah-sunnahnya sholat. Ya, ini bahkan semua rukun ya. Pernah Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, Habib Abdullah bin Husin bin Thahir itu pernah dari rumahnya naik kendaraan, ketika itu kendaraan dengan menggunakan apa itu? Keledai, jalan bersama saudara beliau, ngomong-ngomongan gitu, menyampaikan rukun-rukun sunnah-sunnahnya wudu. Masile ke Tarim kira-kira berapa jaraknya? Jauh, kira-kira lebih lah, setengah jaman kali ya. Kok setengah jaman itu jarak endi, Pak? Itu naik keledai. Itu diceritakan beliau menyampaikan, jadi sama saudara beliau itu gini, ayo daripada kita nganggur, kita nyebutkan ayo dari rukun-rukun sunnah-sunnahnya wudu. Nyebutkan misalnya berkumur, istinsyak, membasuh seluruh kepala, menggosok. Itu uncal-uncalan gitu, Pak. Perjalanan dengan menggunakan keledai itu sampai di Tarim belum selesai. Keluasan ilmu Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, gurunya Habib Muhammad bin Husin al-Habsyi, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, nyambung ke sana Kiai Hasyim Asy'ari. Iya. Dan beliau tidak pernah nyarankan untuk tes DNA ya. Saiki sampeyan percaya sing endi? Percaya Hadratus Syekh atau percaya iki? Ya terserah ente lah. Terserah ente. Ya. Wathani yang kedua, yang dimaksud berilmu dalam sholat itu ayya'rifa ma fil wudu'i minal faridhah. Harus mengetahui apa-apa dalam wudu, mana yang dikatakan fardunya atau rukunnya wudu. Ya, harus tahu. Karena gini, Pak. Ada satu orang pernah tanya kepada, kalau tidak salah, Habib Abdullah Al-Haddad. Tanya, Habib, aku ini kalau sholat kok kadang-kadang ini timbul was-was, timbul males, kadang-kadang gelambiang dan lain sebagainya. Yang beliau tanyakan ketika itu, bagaimana wudhumu? Ketika ditanya, loh, kok jawabannya seperti itu? Katanya beliau, wudhu yang kita laksanakan itu menentukan sholat yang akan kita laksanakan. Wudhu sempurna, insya Allah sholatnya sempurna. Begitupun kebalikannya. Makanya yang kedua, tentang masalah ilm, pengetahuan, ngerti dalam masalah wudhu ini harus tahu mana fardunya. Telinga, fardu apa enggak? Fardu beb, wadah iki belain lagi ini. Ya, meskipun ada gol, karena masuk wajah, nah gitu lah. Itu ya, harus tahu. Apa itu? Ya, niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sedikit dari rambut kepala, artinya rambut kepala itu di batasan kepala, kalau ditarik depan sampai dagu, ke bawahnya tidak bisa. Kalau sampai basuh, ning sore gini, tidak bisa, harus ini. Kalau belakangnya sampai tengkuk, kemudian kaki sampai mata kaki. Wasunnatu aidon, harus mengerti juga sunnah-sunnah dalam wudu. Nah ini, fa inna dzalika min tamamis shalah. Maka sesungguhnya orang yang wudu sempurna, yang mengerti mana fardunya, mana sunnahnya, dan diamalkan, ini akan menunjang yang besar sekali atas kesempurnaan sholat yang dia laksanakan. Artinya, kalau dia wudu tidak sempurna, jangan harapkan sholatnya sempurna. Meskipun kita ngambil yang wajib saja, tanpa sunnahnya saja, tanpa sunnahnya, wajibnya tok, sah wudunya, tapi ngefek sama sholat. Tapi ngefeknya sama sholat. Kemudian yang ketiga, tentang masalah ilmu dalam sholat itu, wathalithu ayya'rifa. Ini dasar ya. Setelah dohir kita laksanakan, masuk batin Imam Ghazali ini. Apa yang ketiga? Ayya'rifa kaidas syaiton. Dia mengetahui jebakan, tipu dayanya setan. Fayakhudhu
Maka orang yang sholat ini mengambil sikap fi muharabati, di dalam memerangi itu setan bil juhdi, dengan semangat. Oh sholat pak, soro ente. Sholat itu kadang-kadang kita orang sholat gini ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, seret, seret, koyo di Madinah. Nah, itu tipuan setan itu. Waladdallin, amin. Setan mlebu, delok-delok sing melok kondon, ewonan lho, sampai ngomong itu amin, amin jadi. Sayuan. Itu tipuan. Muharabate, memerangi. Lah iso, Pak. Omahe terus zuwati. Ya anu dadi imam burine calon molo tuwa. Ndak gelem wal asri. Minimal lam yakunil ladina kafaru. Tibane mblebet tengahe. Oh, harus merangi nih, Pak. Nah, ada satu cerita, Pak. Ada satu cerita. Ini bisa kita amalkan, Pak. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, murid Habib Abdullah al-Haddad sahib Ratib, itu beliau menceritakan, aku setiap sholat dengan guruku, pasti aku meluruskan dadaku dengan punggung beliau. Jadi misalnya kan banyak orang ikut, beliau tidak milih samping sini, tidak milih samping sini, pas gini. Setiap aku sholat, menghadapkan dadaku ini ke punggung guruku ini, maka aku merasakan nikmatnya itu sholat. Aku berbuat seperti itu tujuannya agar kalau pemberian Allah turun kepada guruku ketika tengah sholat, langsung mengenai diriku. Sono, iki perlu dijalani gini. Penting ini, penting. Hatta kita orang tempatnya orang soleh, bekasnya orang soleh sholat, niatkan anak-anaknya di sini supaya mendapatkan dulu orang soleh ini sholat di sini, maka aku pun akan sholat di sini supaya apa-apa yang pernah turun kepada sang soleh tadi itu ketika sholat waktu itu aku pun mendapatkan bagiannya. Dan ini bukan omong kosong, Pak. Ini bukan mengkultus, lah, tidak ada. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika beliau berangkat ke Imam Abi Hanifah, ternyata beliau sudah wafat. Apa yang dilaksanakan? Beliau mencari di mana tempatnya Imam Abi Hanifah kalau sholat. Beliau sholat di sana, mencari di mana beliau kalau ngajar dulu. Oh di sini, di tempat itu Imam Syafi'i gulung-gulung. Apa gulung-gulung? Ya gulung-gulung itu, Pak. Untuk apa? Untuk mendapatkan bekas dari Imam Syafi'i. Ayo kon ngomong saiki mengkultuskan. Imam Syafi'i loh ini. Kira-kira Imam Syafi'i karo kon ngerti andi. Paham ini ya? Itu caranya. Muharabatus syaiton. Di antaranya apa? Di antaranya gunakan siwak. Di antaranya apa? Baca qul a'udzu birabbin nas. Oh banyak itu tentangan-tentangan setan tuh banyak. Tentangan-tentangan setan. Itu ya. Wa amal wudu fatamamuhu fi thalathi asya. Adapun wudu kesempurnaannya ada di dalam 3 bagian, insyaallah pertemuan datang. Wallahu a'lam bissawab.